Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Fadilah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal yang berjudul Aplikasi Aturan Kosinus dan Sinus Segitiga Bola dalam Perhitungan Arah Kiblat, atau sebuah relasi antara matematika dan agama, yang ditulis oleh Agus Sholikin. Untuk yang pertama adalah pengertian ilmu falak. Perhitungan arah kiblat dalam hasanah keilmuan Islam dipelajari dalam ilmu falak. Sedangkan perhitungan yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hisab. Dengan kata dasar hasabah, yuhasibu, muhasabatan, hisaban. Sehingga ilmu falak disebut juga dengan ilmu hisab. Anugraha menjelaskan bahwa ilmu hisab memang bermakna ilmu yang menghitung posisi benda langit, yaitu matahari, bulan, planet-planet, dan yang lainnya, yang memiliki akar kata yang sama dengan kata hisab adalah kata husban, yang berarti perhitungan. Kata husban disebut dalam Al-Quran untuk menyatakan bahwa pergerakan matahari dan bulan itu dapat dihitung dengan ketelitian yang sangat tinggi. Gambaran sederhana tentang rumus sinus dan kosinus digambarkan sebagai berikut, yaitu kotangan B besar sama dengan kotangan B kecil dikali dengan sin A kecil ditambah dengan cos A kecil cos C besar dibagi dengan sin C besar, atau kotangan B besar sama dengan kotangan B dikali dengan sin A kecil dibagi dengan sin C besar dikurangi cos A kecil kotangan C besar. Nah, untuk keterangannya adalah B besar itu merupakan suatu arah kiblat. Jika hasilnya positif, maka arah kiblat dihitung dari utara, dan jika negatif, maka dihitung dari selatan. Untuk C besar merupakan selisih bujur tempat dengan bujur Ka'bah. Untuk A besar adalah busur, yaitu 90 derajat dikurangi dengan pi T. Untuk yang B besar adalah busur 90 derajat dikurangi dengan pi K. Untuk pi T besar merupakan lintang tempat pengamat. Jika pi T besar adalah lintang selatan, maka negatif. Namun, untuk pi T besar adalah lintang utara, maka positif. Untuk pi K adalah lintang Ka'bah. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari arah. Dalam kamus Oxford atau Oxford Dictionaries disebutkan bahwa definition of direction is a course along which someone of something moves, atau definisi arah adalah lintasan yang dilalui oleh seseorang atau benda yang bergerak atau berpindah tempat. Jika demikian, definisi tersebut tidak mengikuti arah penglihatan mata, namun menekankan pada lintasan yang dilalui. Dalam hal ini, lintasan yang dimaksud merupakan lintasan yang melalui jarak terdekat. Sekarang, coba kita perhatikan gambar yang sudah ditampilkan. Nah, agar kita dapat memahami lebih dalam lagi mengenai arah suatu bidang datar. Nah, berdasarkan gambar ini, maka dapat dilihat bahwa dari pi ke Q dapat ditunjukkan dengan 6 jalan. Namun, yang disebut dengan arah yaitu jalan nomor 3. Karena jalan nomor 3 merupakan jalan yang dilalui antara titik P dan Q yang paling dekat. Yang selanjutnya adalah pengertian dari kiblat. Secara harfiah,
kiblat mempunyai pengertian arah kemana orang menghadap, karena dalam sholat orang harus menghadap Ka'bah, maka Ka'bah identik disebut dengan kiblat. Nah, untuk penentuan arah kiblat merujuk berdasarkan segitiga bola yang terdapat pada gambar yang sudah dipaparkan. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah bola di mana dalam bola itu terdapat suatu segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana sisinya merupakan sisi lengkung dari bola-bola tersebut. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, dapat aturan kosinus dalam segitiga bola, yaitu adalah yang pertama, cos A kecil sama dengan cos B kecil dikali dengan cos C kecil ditambah sin B kecil dikali sin C kecil dikali dengan cos A besar. Yang kedua, cos B kecil sama dengan cos A kecil dikali dengan cos C kecil ditambah dengan sin A kecil dikali dengan sin C kecil dikali dengan cos B besar. Dan yang ketiga adalah cos C kecil sama dengan cos A kecil dikali dengan cos B kecil ditambah sin A kecil dikali dengan sin B kecil dan dikali dengan cos C besar. Nah, rumus perhitungan arah kiblat dengan rumus kosinus dan sinus didefinisikan sebagai berikut. Kemudian, untuk menganalisis rumus kosinus dan sinus perhitungan arah kiblat yang kita lakukan adalah, misalkan, tempat yang akan dilakukan pengukuran kiblatnya yaitu Yogyakarta dengan posisi Ka'bah. Nah, posisi dari kedua tempat tersebut itu dapat digambarkan pada gambar yang sudah dipaparkan. Yang pertama yaitu untuk titik B itu merupakan letak kota Makkah. Jadi dalam bola ini pada titik B itu kan ada titik B, berarti itu merupakan letak dari kota Makkah dengan bujur 39 derajat 50 BT dan lintangnya adalah 21 derajat 25 LU. Dan untuk yang titik C itu merupakan letak dari kota Yogyakarta dengan bujur 110 derajat 21 menit BT dan lintangnya merupakan negatif 7 derajat 48 menit LS. Nah, dari gambar ini, dari bola ini, maka kita akan mendapatkan suatu segitiga bola, yaitu segitiga bola ABC yang sudah ada pada gambar yang kedua. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, gambar bola tadi, maka diperoleh segitiga bola ABC dengan panjang sisi A kecil, B kecil, dan C kecil serta sudut-sudutnya yaitu sudut CAB, sudut ABC, dan sudut BCA. Nah, selain itu diketahui bahwa yang pertama adalah terdapat dua tempat yaitu A dan B, di mana A berada dalam lintang dan bujur tertentu, sehingga ditulis dengan lintang A dan bujur A, lintang B dan bujur B. Nah, yang kedua adalah segitiga bola ABC dengan panjang sisi A, B, dan C yang secara matematis dapat ditentukan dengan rumus A kecil sama dengan 90 derajat dikurangi dengan lintang tempat yang akan diukur sama dengan 90 derajat dikurangi dengan lintang B, dan B kecil sama dengan 90 derajat dikurangi dengan lintang tempat Ka'bah sama dengan 90 derajat dikurangi dengan lintang A besar.
dan C besarnya merupakan selisih bujur tempat yang akan diukur dengan bujur Ka'bah, atau bujur A besar dikurangi dengan bujur bujur A besar dikurangi dengan bujur B besar. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, dengan menggunakan aturan kosinus dalam segitiga bola, maka akan diperoleh sebuah persamaan sebagai berikut. Yang pertama, cos B kecil sama dengan cos A kecil dikali cos C kecil ditambah sin A kecil sin C kecil dikali dengan cos B besar. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah cos C kecil sama dengan cos A kecil dikali cos B kecil ditambah sin A kecil sin B kecil dikali cos C besar. Dari persamaan dua tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 1, sehingga menjadi cos B kecil sama dengan cos A kecil dikali cos C kecil ditambah sin A kecil sin C kecil cos B besar, sehingga cos C diganti dengan persamaan 2 sehingga menjadi cos kuadrat A kecil dikali cos B kecil ditambah cos A kecil sin A kecil sin B kecil cos C besar ditambah sin A kecil dikali sin C kecil dikali dengan cos B besar. Dengan mengingat aturan dalam persamaan trigonometri, karena cos kuadrat A itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat A, maka diperoleh cos B kecil sama dengan cos kuadrat A kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A, kemudian dikali dengan cos B kecil ditambah cos A kecil sin B kecil cos C besar, ditambah dengan sin A kecil sin C kecil cos B besar, sehingga diperoleh cos B kecil dikurangi sin kuadrat A cos B ditambah dengan cos A kecil sin B kecil cos C besar ditambah dengan sin A kecil sin C besar cos B besar. Kemudian sin kuadrat A cos B kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi cos B ditambah dengan sin kuadrat A cos B kecil sama dengan cos B kecil ditambah cos A kecil sin B kecil cos C besar ditambah dengan sin A kecil sin C kecil cos B besar. Kemudian cos B yang di ruas kiri dengan cos B di ruas kanan kita hilangkan sehingga menjadi sin kuadrat A cos B kecil sama dengan cos A kecil sin B kecil cos C besar ditambah dengan sin A kecil sin C kecil cos B besar. Selanjutnya kedua ruas itu dibagi dengan sin A kecil sin B kecil sehingga diperoleh persamaan sin kuadrat A kecil cos B kecil per sin A sin B kecil sama dengan cos A kecil sin B kecil cos C besar ditambah dengan sin A kecil sin C kecil cos B besar dibagi dengan sin A sin B kecil. Selanjutnya, menurut aturan sinus dalam segitiga bola, sin C per sin B sama dengan sin C besar per sin B besar, maka persamaan tadi yaitu sin kuadrat A cos B kecil per sin A kecil sin B kecil sama dengan cos A kecil sin B kecil cos C besar ditambah dengan sin A kecil sin C kecil cos B besar per sin A sin B kita ubah menjadi sin A kotangen B kecil sama dengan cos A kecil cos C besar ditambah dengan sin C besar per sin B besar cos B besar, dimana kotangen B kecil itu didapat dari cos B kecil per sin B kecil. Untuk sin kuadrat A itu dibagi dengan sin A sehingga tersisa sin A. Kemudian sin C per sin B cos B
B itu kita ubah menjadi sin C besar kot tangen B besar, karena cos B besar dibagi dengan sin B besar adalah kotangen B besar. Maka dari itu kemudian untuk mencari kotangen B besar, maka sin C besar kotangen B besar sama dengan sin A kecil kotangen B kecil dikurangi dengan cos A kecil dikali dengan cos C besar, dimana sin C besar kotangen B besar tadi berpindah ruas dari ruas kanan menjadi ruas kiri. Kemudian ditemukan atau diperoleh persamaan, yaitu kotangen B besar sama dengan sin A kecil kotangen B kecil per sin C besar dikurangi dengan cos A kecil kotangen C besar untuk persamaan 3. Selanjutnya dari persamaan 3 tersebut kemudian dikenal dengan rumus arah kiblat melalui aturan kosinus dan sinus, di mana untuk A, B, dan C-nya seperti yang sudah dijelaskan pada slide. Kemudian persamaan 3 tersebut dapat kita transformasikan menjadi bentuk lain, yaitu ke bentuk tangen, sehingga kotangen B kita rubah menjadi 1 per tangen B sama dengan sin A kecil kotangen B kecil dikurangi cos A kecil cos C besar per sin C besar. Kemudian untuk tangen B nya kita peroleh sin C besar per sin A kecil kotangen B kecil dikurangi cos A kecil cos C besar. Nah, kita ingat bahwa A, B, dan C yaitu untuk A adalah 90 derajat dikurangi dengan lintang B besar, kemudian B yaitu 90 derajat dikurangi dengan lintang A, kemudian untuk C yaitu selisih antara bujur A dengan bujur B, dimana apabila kita mengingat aturan trigonometri, aturan kosinus dan sinus, kosinus dari 90 dikurangi X itu adalah sin X, kemudian sin 90 dikurangi X itu adalah cos X, dan kotangen 90 dikurangi X adalah tangen X. Nah, dari aturan tersebut kita sederhanakan lagi pada slide berikutnya, sehingga untuk sin A kecil itu sama dengan aturan yang tadi, sehingga diperoleh sin 90 derajat dikurangi dengan lintang B sama artinya dengan cos dari lintang B. Kemudian untuk cos A kecil yaitu cos 90 dikurangi dengan lintang B, dimana hasilnya adalah sin lintang B. Kemudian yang terakhir yaitu kotangen B, yaitu kotangen 90 dikurangi dengan lintang A diperoleh menjadi tangen lintang A, sehingga persamaan keempat itu tadi berubah menjadi tangen B sama dengan sin C besar per cos lintang B tangen lintang A dikurangi sin lintang B dikali dengan cos C. Nah, kemudian persamaan 5 ini merupakan rumus arah kiblat lain dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus yang telah kita jelaskan, yang telah kita bahas tadi. Nah, setelah kita mengetahui rumus perhitungan arah kiblat menggunakan sinus dan kosinus, di sini ada juga aturan dalam melakukan perhitungan arah kiblat tentang ketentuan dari bujur tempat yang akan dihitung. Yang pertama yaitu jika bujur A kurang dari 39 derajat 49 menit 34,33 detik bujur timur, maka C adalah dengan mengurangi 39 derajat 49 menit 34,33 detik dengan bujur A. Nanti arah kiblatnya akan menghadap ke arah timur. Yang kedua, jika bujur A lebih dari 39 derajat 49 menit 34,33 detik bujur timur, maka kita mencari C dengan bujur A kita kurangi dengan 39 derajat 49 menit 34,33 detik, dengan nantinya arah kiblatnya akan menghadap ke arah barat. Jika bujur A kurang dari 140 derajat 10 menit 25,6 detik bujur barat, maka kita mencari C dengan
bujur A kita tambah dengan 39 derajat 49 menit 34,33 detik. Dan nanti arah kiblatnya akan menghadap ke arah timur. Dan yang keempat, jika bujur A-nya lebih dari 140 derajat 10 menit 25,6 detik bujur barat, maka C yaitu 360 derajat kita kurangi dengan bujur A, lalu kita kurangi lagi dengan 39 derajat 49 menit 34,33 detik, dan nanti arah kiblatnya akan menghadap ke arah barat. Berdasarkan 4 kemungkinan arah kiblat yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya itu direalisasikan dengan kemungkinan posisi tempat di bumi, maka akan memiliki 8 kemungkinan arah kiblat. Yang pertama yaitu tempat yang berada di utara Ka'bah tetapi bujurnya berada di kategori 1, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke selatan timur. Yang kedua, tempat yang berada di selatan Ka'bah tetapi bujurnya berada di kategori 1, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke arah timur, ke utara timur. Yang ketiga, tempat yang berada di utara Ka'bah tapi bujurnya berada di kategori 2, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke selatan barat. Yang keempat, tempat yang berada di selatan Ka'bah tapi bujurnya berada di kategori 2, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke arah utara barat. Yang kelima, tempat yang berada di utara Ka'bah tapi bujurnya berada di kategori 3, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke selatan timur. Yang keenam, tempat yang berada di selatan Ka'bah tapi bujurnya berada di kategori 3, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke utara timur. Yang ketujuh, tempat yang berada di utara Ka'bah tetapi bujurnya berada pada kategori 2, maka arah kiblatnya nanti akan menghadap ke selatan barat. Dan yang terakhir, tempat yang berada di selatan Ka'bah tapi bujurnya ada di kategori 2, maka nanti arah kiblatnya akan menghadap ke arah utara barat. Di dalam jurnal ini dipaparkan ada 8 contoh perhitungan arah kiblat dari beberapa kota. Di dalam jurnal disebutkan setelah peneliti itu melakukan perhitungan arah kiblat dengan menggunakan kedua rumus, yaitu rumus tangan dan kotangan tadi. Nah, di situ diperoleh hasil yaitu, di dalam PPT itu ada sedikit kesalahan penulisan. Diperoleh hasil yaitu yang bagian kolom lintang itu adalah perhitungan dengan menggunakan rumus 1, dan di bagian kolom bujur itu adalah perhitungan dengan rumus 2. Nah, setelah dihitung hasilnya, ketika dihitung dengan rumus 1 maupun dengan rumus 2, maka nantinya akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi, berdasarkan pemaparan sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan arah kiblat dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus itu berangkat dari rumus sinus dan kosinus yang ada dalam segitiga bola dan memiliki dua bentuk rumus yang berbeda. Yang kedua, dalam perhitungan arah kiblat dengan aturan sinus dan kosinus, kedua bentuk rumus tersebut akan menghasilkan hasil perhitungan yang nilainya sama. Dan yang ketiga, berdasarkan kajian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa antara matematika dengan agama itu memiliki relasi atau keterkaitan. Pertanyaan yang pertama dari saudara Brian Triatmoko. Antara perhitungan arah kiblat dengan menggunakan rumus sinus dan kosinus ini menurut pemateri apakah hanya cocokologi semata atau bagaimana?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Brian. Untuk penentuan arah kiblat ini memang sudah ada rumus sinus dan kosinusnya, yaitu menggunakan aturan sinus kosinus berdasarkan segitiga bola yang sudah pemateri jelaskan tadi. Jadi ini bukan sekedar cocokologi, tapi memang ada perhitungannya, yaitu berdasarkan aturan dari segitiga bola untuk sinus dan kosinusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Mas jawab. Saya akan menjawab pertanyaannya terkait bagaimana sikap kita untuk menyikapi pendapat para ulama yang berbeda-beda tentang penentuan arah kiblat. Lalu, jika ingin diterapkan saat beribadah sehari-hari, kita harus mengikuti pendapat siapa. Jadi, setiap ulama itu pasti memiliki mazhab tersendiri. Nah, setiap mazhab itu pasti memiliki cara perhitungan untuk menentukan arah kiblat tersendiri. Namun, tidak semua menggunakan ilmu matematika. Jadi, apa yang harus kita lakukan itu kita dapat meniru atau kita dapat mengikuti mazhab yang diikuti oleh kiai yang berada dalam masjid tersebut, karena pasti kiai tersebut sudah memiliki ilmu yang lebih tinggi agar dapat menentukan arah kiblat yang sesungguhnya menurut mazhabnya masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Hidayatus Sholihah. Dalam perhitungan arah kiblat, apakah terdapat pembaharuan di setiap wilayah dalam setiap tahunnya? Jawabannya adalah tidak, karena apabila seseorang ingin beribadah, misalkan terjadi pembaruan dalam perhitungan arah kiblat, orang tersebut tentunya akan merasa kebingungan apakah ketika beribadah dia itu menghadapnya sudah benar atau belum. Jadi untuk perhitungan arah kiblat itu hanya terjadi ketika ingin membangun sebuah masjid misalnya. Nah, maka dari itu ditentukanlah perhitungan arah kiblatnya berdasarkan arah lintang dan arah bujurnya. Tetapi memang untuk arah lintang dan arah bujur itu bisa saja berbeda tergantung dengan kondisi geografis dari suatu wilayah tersebut. Tetapi untuk perhitungan dalam setiap tahun dalam per wilayah itu tidak ada pembaruan. Atau menambahi pertanyaan dari Mbak Aya, yang apakah jika di suatu daerah terkena gempa, maka lintang dan bujurnya berubah dalam perhitungan arah kiblatnya. Nah, jadi ketika suatu daerah itu terkena gempa, maka lintang dan bujurnya itu berubah. Namun, pada saat sebelum gempa, itu kan masjid kan sudah didirikan. Nah, itu kan sudah sesuai dengan arah kiblatnya. Jadi, kita itu setelah terkena gempa, kita sholatnya itu masih tetap sama dengan patokan masjid yang sebelum gempa. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dari Mbak Sinta. Jika jurnal yang dibahas oleh pemateri itu ingin diterapkan di pembelajaran di dalam kelas, itu bisa diberikan ke jenjang apa? Lalu, apakah proses penurunan rumusnya itu juga dijelaskan ke siswa? Jadi begini, kalau jurnal yang dibahas ini ingin diterapkan dalam pembelajaran di kelas, itu mungkin bisa diberikan ke jenjang SMA. Lalu, apakah proses penurunan rumusnya itu juga dijelaskan ke siswa? Menurut saya itu tidak. Mungkin hanya bisa sebagai stimulus saja saat akan belajar trigonometri ke siswa. Jadi siswa itu tahu kalau sebenarnya materi trigonometri tentang sinus dan kosinus itu jika diterapkan di kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan untuk menghitung arah kiblat.